Jumpa kembali dengan saya di channel Bali Today. Itu adalah Danau Batur. Keren. Di kampung tapi keren. Ini mujairnya ini sebesar tangan saya. Nah, gimana nih? Ini kok bisa enak? Enak benar. Satu hal bahwa karena ini sudah berbuah, kita mau langsung berbuah, ditutup. Jangan dibiarkan seperti ini tunggu lama. Harus ditutup. Itu benar-benar alami. Apa yang alam punya itu kita suguhkan istilahnya. Bumbunya memang beda dia, beda daripada yang lainnya, pokoknya beda. Hari ini saya ingin menginspirasi Anda tentang bagaimana membuat pepaya cepat besar dan berbuah lebat. Bagaimana cara membuat pepaya cepat tumbuh besar dan berbuah lebat. Ya, yang pertama adalah pastikan selalu dibersihkan ini, ya. Jadi ini wilayah ini dibersihkan, ya. Saya ini hobi aja, bukan dari pertanian, jadi saya mempraktekkan dari beberapa baca-baca ilmu, akhirnya saya praktekkan. Jadi nomor satu ini di wilayah daun ini, ya. Jadi akar daripada tanaman ini kurang lebihnya akan sesama dengan daun ini pada prinsipnya, sepanjang daun ini. Jadi ini adalah wilayah akar daripada pepaya, ya. Asik sekali. I love it. Ya, jadi ini harus dibersihkan, itu yang pertama, ya. Coba Pak, ini lebih dilebarin lagi, ya. Ini mulai dari sini ke sini, ya. Dibersihin. Nah, itu adalah wilayah daripada akar daripada pepaya. Alangkah baiknya bahwa ini sebenarnya rumput di atas, ya. Tapi alangkah baiknya kalau itu bersih, jadi bersih dari tanaman lain, ya. Kenapa? Karena disitulah nanti rumput itu akan menyerap sari-sari pupuk yang kita berikan, ya. Ya, sampai sini Pak, terus ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, sampai sini terus, ya. Ya, terus semuanya. Oke. Ya. Ya, jadi selalu bersihkan wilayah daripada akar. Ya. Kalau Anda pengen tahu akar itu, ini akar, ya. Ini akar, kemudian di zoom Mas ini. Nah, ini semua sampai ke sini. Sampai ke sini, ya, kira-kira sampai luasnya ini, daun ini. Oke. Saya ceritakan dari awal tentang pepaya ini. Jadi pada waktu nanam pertama kali itu saya kasih di sini itu saya campuri dengan pupuk kandang. Ya. Pupuk kandang dulu dengan komposisi 30-70, ya. Jadi pupuk kandangnya 30, tanahnya itu 70, saya campur. Oke. Kemudian dari pembibitan itu tingginya kira-kira 10 cm, 15 cm waktu itu. Ya, jadi saya bibit di polybag gitu. Dari hasil ini juga, beli dari pasar. Ya, kemudian saya bibit, kemudian saya pindahkan ke sini, ya. Jadi saya banyak itu, satu nih, semua saya deder satu-satu semua, ya. Nah, di sana juga boleh di zoom. Nah, yang banyak ininya boleh di zoom itu, yang banyak-banyak itu. Nah, ya. Oke. Jadi ini adalah hobi saja, tapi bukan bukan pertanian, ya. Tapi saya baca-baca. Oke, yang kedua, setelah saya kasih tadi pupuk, kemudian saya tanam, tentu saya siram. Nyiramnya pakai air saja, tanpa ada campuran apa-apa.
Ya, kemudian setelah itu kira-kira sekitar 2 minggu dari penanaman, nah, itu mulai tumbuh daun muda. Nah, itu berarti sudah akar daripada itu sudah mulai menyatu dengan tanah di sini, sudah mulai tumbuh. Kemudian sekitar 3 minggu kemudian tumbuhnya semakin banyak. Nah, ketika sudah mulai tumbuh seperti itu, saya melakukan indikatornya tumbuh ya. Jadi bukan masalah sebulan atau seminggu 2 minggu ya. Artinya sudah tumbuh, sudah menyatu dengan ini, sudah tumbuh daun muda. Maka langkah berikutnya saya kasih pupuk urea. Ya, pupuk urea, kemudian saya campur dengan NPK. Ya. Tapi pupuk ureanya itu dalam jumlah sedikit, NPK juga jumlah sedikit. Kira-kira 2 liter itu saya kasih cuman jadi satu tanaman itu menghabiskan air 2 liter. Ya, saya siram 2 liter, saya kasih itu cuma sekitar 1 sendok makan. Ya. 1 sendok makan saya campur dengan 2 liter. Nah, itu saya siramkan, tapi saya tidak nyampe kena tanamannya, ya, samping-sampingnya begitu, ya. Oke. Kemudian setiap seminggu sekali saya siram seperti itu, ya. Seminggu sekali saya siram. Kemudian dengan sekitar 1 bulan itu langsung mulai tumbuh. Ya, lebih cepat lagi tumbuh. Akhirnya saya siram dengan 2 liter, saya kasih 1 sendok. 1 sendok itu artinya begini ya. Tadi saya bilang NPK sama urea. Jadi NPK-nya itu setengah sendok, ureanya setengah sendok. Ya, jadi jadinya 1 sendok. Kenapa perlu urea? Karena urea itu lebih berfungsi untuk menumbuhkan daun, lebih menguatkan akar. Kalau PK-nya itu, NPK-nya itu untuk mengomplitin, ya. Jadi faktornya masih ini fokus di tumbuhnya dulu, jadi saya kasih urea karena faktor tumbuh, ya. Jadi NPK-nya itu untuk lebih ke komplitnya pemupukan. Nah, setelah umur 1,5 bulan kira-kira ya, atau 3 minggu kira-kira dari pertama kali mulai tumbuh daun tadi, saya tetap, kalau tadi kan saya kasih pupuk seminggu sekali. Nah, tetap 2 liter, tetap 1 sendok, tapi volumenya saya kasih tiap 3 hari. 3 hari saya kasih, 3 hari saya kasih, 3 hari saya kasih, 3 hari saya kasih. Nah, itu lebih tumbuh lagi, lebih cepat lagi. Ya, jadi kira-kiranya seperti itu. Kemudian terus tumbuh dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya ketika umur 2 bulan saya ureanya saya buang, saya full NPK aja. NPK saya kasih ke sini, tapi tetap sama 2 liter 1 sendok gitu ya. Antara kadang-kadang nggak mesti juga sih sebenarnya, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya sarankan boleh kurang ya. Boleh kurang, artinya misalnya 2 liter dikasih setengah sendok itu boleh, tapi jangan lebih ya. Kenapa? Itu berbahaya. Karena kalau lebih itu nanti bisa menyebabkan daunnya itu layu, mati. Itu sudah takaran maksimal itu. Jadi kalau tadi saya bilang 2 liter 1 sendok itu udah maksimal. Kalau mau lebih aman lagi, lebih baik dikurangin. Ya, jadi 2 liter setengah sendok. Nah, itu lebih aman. Ya, baru kalau udah gede mau 1 sendok boleh. Ya, jadi itu harus melihat juga seberapa besar tanaman itu. Nah, kemudian jadi cuma waktu itu saya kocor aja ya, saya kocor, kemudian
Kemudian pada saat mulai sudah besar, itu saya kasih NPK, saya tambahin TSP sama KCL. Ya. Kenapa? Karena itu untuk menimbulkan bunga, ya. Jadi untuk menimbulkan bunga dan buahnya biar kuat. Ya, jadi ureanya sudah tidak. Kemudian NPK, sebenarnya NPK saja sudah cukup, tapi kalau mau lebih bunganya lebih banyak, kemudian tidak terontok, tidak itu ditambahi TSP sama KCL. Ya. Sama dikasihnya itu sekitar 1 sendok NPK, kemudian dikasih tambahan setengah sendok, 1/4 sendok TSP, 1/4 sendok KCL. Ya, jadi 1,5 ya, mungkin 1,5 hampir 2 sendok lah. Kasih 2 liter, kita siram aja ya. Kita siram di sekitar sini, udah gitu aja. Ya. Perlu ada ketahui untuk apa ya? Untuk sekedar merek lain, ya. Saya juga pakai selain tadi NPK, TSP, KCL, saya juga saya belinya karungan besar-besar. Tapi juga ada yang kecil-kecil ya. Saya mau tunjukkan ini. Ya, jadi ini lebih ke KNO3, ini lebih ke MKP, ya. Ya, ini MKP, ya. Jadi fungsi daripada ini adalah ini kita campurkan, ya, atau bisa juga tidak dicampurkan. Jadi pada waktu pohon ini baru mau berbunga, maka Anda kasih yang ini, ya, baru mau berbunga. Oke, ketika sudah berbunga, nah, itu Anda kasih yang ini. Ya, jadi tadi saya kasih NPK, TSP, KCL dicampur, atau ini option lain. Atau ini dan ini biar nggak usah pusing, dicampur aja deh. Ya, 1 sendok, 1,5 sendok, campur 2 liter, terus dikocorin di daerah sini. Ya, disiram gitu aja, biasa. Ya, atau bisa juga digali, kemudian ditabur, kemudian diuruk lagi, itu juga bisa ya. Itu macam-macam ya, cuma bagi saya lebih praktis, saya campurkan air, kemudian air itu tinggal disiramkan, udah gitu aja ya. Nanti tiap minggu, tiap ini ya. Jadi kira-kiranya inilah dia hasilnya. Satu hal adalah ketika dikasih pupuk itu penting, kenapa? Ibarat manusia ya perlu makan lah. Kalau cuma dikasih air itu kan H2O aja, tidak ada makanan, tidak ada nutrisi, itu penting ya. Jadi ini kalau Anda perhatikan ini sudah mulai dulu dari sini nih, udah berbuah. Terus kita udah petik banyak sekali nih. Ini udah kita petik, terus ini sudah bentar lagi, ini udah 3 nih, udah mau matang, ini 4 hari lagi udah kuning, kita akan petik lagi. Terus ini berbuah, itu sampai ke atas itu. Nah, coba di zoom, nah itu sudah sudah berbunga, berbuah terus, dan nanti bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus tinggal panen terus ini. Ya tentunya dikasih pupuk terus, karena juga itu sebagai makanan. Ya, jadi kira-kiranya seperti itu. Oke. Demikian inspirasi saya tentang bagaimana caranya pemupukannya agar pepaya
cepat tumbuh besar, berbuah lebat dan banyak. Ya, semoga inspirasi ini bisa memberikan manfaat dan kepada Anda, teman-teman Anda, dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar memberikan manfaat lebih. Demikian dari saya, salam sehat dan sukses selalu dari channel podcast Bali Today. Kalau hobi punya tanaman sendiri kan bagus ya. Oke. Ciao.